Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza. Di sini saya akan menjelaskan tentang oligarki di Indonesia. Yang pertama, pendahuluan, yaitu berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 harus diakui memberikan sejumlah dampak perubahan penting, terutama dalam konteks demokratisasi politik, kebebasan politik, sistem kepartaian multipartai, dan desentralisasi pemerintahan merupakan kemajuan besar dalam demokrasi yang telah dicapai. Demokratisasi ini diharapkan juga menghadirkan situasi kesejahteraan ekonomi yang lebih adil dan pelibatan rakyat sebagai subjek dalam pembangunan yang sebelumnya termarginalisasi secara sistematis akibat cengkraman politik para oligarki yang hanya memperkaya diri dan mementingkan urusannya sendiri. Yang kedua, yaitu pembahasan. Oligarki telah menjadi tema yang dikaji sejak zaman Yunani kuno. Aristoteles, murid Plato, membagi kekuasaan dalam 3 bentuk, yakni monarki dengan varian tirani, aristokrasi dengan varian oligarki, dan politi merupakan atau pemerintah konstitusional. Demokrasi menurutnya merupakan bentuk menyimpang dari politi. Suatu kekuasaan yang dikendalikan oleh kelas bawah yang bertindak atas kepentingan kelas bawah. Aristoteles juga menambahkan adanya faktor ekonomi dalam kontroversi mengenai demokrasi. Menurutnya, status sosial dan kesejahteraan ekonomi mempengaruhi institusi dan pengelolaan kekuasaan dari bentuk-bentuk kekuasaan yang ada. Sebagai contoh adalah demokrasi yang merupakan pemerintah mayoritas kelas bawah. Menurut International Encyclopedia of the Social Science, oligarki adalah sebuah bentuk pemerintahan yang kekuatan politiknya berada di tangan sekelompok kecil atau minoritas anggota masyarakat. Sedangkan oligarki sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni oligarkia, yang terdiri atas oligoi yang berarti sekelompok kecil dan archei atau memerintah. Sedangkan Robert Michel dalam Iron Law Oligarchies meletakkan pengertian oligarki lebih pada aspek sejumlah kecil yang memerintah atau dominasi elit atas organisasi yang kompleks. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk oligarki menurut Winters. Yang pertama, oligarki panglima atau waring oligarki. Bentuk oligarki yang sangat ekstrim dan penuh konflik sesama kaum oligarkis. Persekutuan sesama oligarkis dalam bentuk ini tidak stabil. Kompetisi berlangsung penuh dengan kekerasan dan terus-menerus karena fragmentasi yang tajam. Yang kedua, oligarkis penguasa kolektif atau ruling oligarki. Para oligarki masih berperan besar secara pribadi dalam pelaksanaan kekerasan, namun berkuasa secara kolektif dan melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Hasilnya adalah para oligarki kolektif. Para oligarki menggunakan pengaruhnya untuk melakukan pemaksaan terhadap pemilik otoritas resmi demi keuntungan kaum oligarkis, yaitu mempertahankan dan mengakumulasi kekayaan. Yang ketiga, yaitu bentuk oligarki sultanistik atau sultanistik oligarki. Ciri utama adanya seorang oligarkis yang sangat dominan mengatur banyak aspek atau monopolis sarana pemaksaan, bukan lembaga negara yang dibatasi oleh hukum. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa bentuk ini pernah terjadi di masa pemerintahan Soeharto yang merupakan pusat dari para oligarki yang mengendalikan kekuasaan ekonomi dan politik. Yang keempat, oligarki sipil, yaitu civil oligarki. Kebersamaan kaum oligarkis yang saling berbagai dengan sesama tanpa ada monopoli oleh satu pihak. Dalam bentuk ini dimungkinkan tunduk kaum oligarkis kepada satu sistem hukum yang mengatur mereka. Para oligarki menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah, tak pribadi dan terlembaga, di mana hukum lebih kuat daripada semua individu. Masing-masing jenis oligarki mempertahankan keunggulan materi, tanah, uang, bangunan, atau aset-aset properti. Selanjutnya, politik oligarki pengalaman di Indonesia. Indonesia sendiri menurut
Di Indonesia sendiri menurut Ferdi R. Hadis, bibit-bibit oligarki telah berkembang sejak tahun 1950-an sebagai perpaduan antara nasionalisme ekonomi yang bersifat negara sentris dan oligarki predatoris yang mengumpul di sekitar negara beserta para korup birokrat politisnya. Para panglima militer dan para menteri baik di era Soekarno maupun di tahun-tahun awal kekuasaan Soeharto semua berpolerasi melalui klan bisnis dengan memanfaatkan kontrol atas lembaga-lembaga pemegang kunci gerbang, antara lain Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan, Badan Urusan Logistik, BUMN, atau terutama Pertamina. Para birokrat itu membagi lisensi perdagangan, kredit, konsesi lahan, dan kontrak pasokan. Selanjutnya, oligarki Soeharto dibangun sejak Orde Baru berdiri di akhir tahun 1960-an melalui aktor-aktor yang disebut dengan kapitalis baru, konglomerat, kapitalis kronis, politik bisnis keluarga. Penguasaan Soeharto atas alat paksa dalam program pembersihan kekuatan PKI dan pendukungnya menunjukkan konsolidasi atas dukungan militer yang kuat, terutama Angkatan Darat atas kekuatan pemerintah yang dipimpinnya. Hal ini kemudian diikuti dengan politik patronase dan bagi-bagi kepada pendukungnya sepanjang mereka menyediakan dan loyal atas penggunaan kekuatan brutal untuk menjaga kekuatan. Sebagai kompensasi adalah akses terhadap kekuasaan politik yang menurut Ali Mortopo kendali militer atas pos-pos strategis pemerintahan dimaksud untuk stabilisasi dan karenanya tidak mungkin untuk dikembalikan pada kelompok sipil dan hanya akan mempertaruhkan eksistensi negara akibat ketidakcampakan sipil dalam menjalankan pemerintahan yang stabil. Pos pemerintahan strategis ini penting bagi pemupukan kekayaan secara pribadi yang tersedia dalam skala besar. Kedudukan Soeharto sebagai pusat oligarki ini dalam yang disebut oleh Winters sebagai model oligarki kesultanan di mana personifikasi Soeharto menjadi unsur utama dalam relasi patronase baik secara politik maupun ekonomi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang oligarki di Indonesia. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.